Di era yang penuh ketidakpastian seperti sekarang ini, kita harus pintar-pintar dalam memilih mobil. Jadi sebisa mungkin mobil itu memenuhi berbagai kebutuhan lo. Nggak cuma sekedar bisa untuk keluarga, tapi juga bisa menunjang bisnis lo biar tetap dapat pemasukan di saat era-era yang boncos karena pandemi ini ya. Nah, mobil itu biasanya jenisnya seperti apa, tampilannya gimana, fiturnya selengkap apa, dan yang nggak kalah penting adalah harga jualnya juga terjangkau. Seperti Wuling Cortez CTS. Ini merupakan varian baru. Jadi sebenarnya Wuling sekali lagi memberikan sebuah kejutan tanpa perlu menghadirkan model baru, tapi cukup menawarkan sebuah varian baru yang sesuai sama kondisi saat ini. Kenapa si CTS ini menarik? Karena dia punya bandrol yang terjangkau. 200 jutaan untuk sebuah medium MPV. Dia udah pakai mesin turbo, fitur-fiturnya nggak kalah lengkap, bahkan kalau dibandingkan sama sekelasnya, dan juga low MPV yang harganya lebih mahal, ini jauh lebih lengkap dan spesifikasinya pun lebih tinggi. Untuk tahu detailnya seperti apa, dapat apa aja dengan duit 200 juta, tonton terus video ini. Oke, yang pertama, apa yang membedakan Wuling Cortez ini dengan versi yang di atas-atasnya? Pertama, bagian wajahnya. Di bagian grill yang atas itu kan dia chrome ya. Kalau misalnya ini pakai aksen silver, tapi ini menurut gue juga nggak masalah. Bahkan kalau misalnya gue beli, ini bakal gue copot biar hitam jadi lebih keren. Kemudian di bagian bawah sini ini polos, nggak ada lampu, tapi tetap ada DRL yang sini udah LED, dan juga lampu utamanya ini tetap full LED, ada double proyektor, dan juga di sini buat lampu sennya semuanya masih tetap menunjukin kalau ini mobil yang berkelas. Sekarang kita pindah ke bagian samping. Nah, di bagian samping ya, dia tetap pakai keyless entry. Di sini ada tombolnya juga, dan menariknya, kalian bisa lihat. Dari jauh kita bisa mendinginkan kabin sebelum masuk ke dalam mobil, karena jendelanya bisa terbuka secara otomatis, cukup pakai remote. Ini fitur yang mahal tapi ada di mobil yang semurah ini. Kemudian peleknya dia tetap 16 inci, single tone, dan yang gak kalah menarik adalah keempat rodanya semua udah pakai cakram. Terus di bagian jendela, kalau misalnya kalian lihat, di sini dibikin blackout, jadi nggak ada aksen chrome-nya. Ini juga menurut gue cukup keren secara tampilan, karena gue cenderung nggak suka yang terlalu banyak chrome-chroman ya. Oke, di bagian belakangnya ini juga nggak beda jauh dengan Cortez yang lain. Jadi memang kalau di jalanan lo nggak bakal membedakan atau sulit untuk membedakan. Dia tetap ada wiper. Di sini ada high mount stop lamp. Kemudian kamera mundur yang ini juga punya faedah lebih karena dia ada garis indikatornya ya. Jadi parkir itu bakal lebih gampang. Dan menariknya, ketika tadi ini dibuka ya, jadi lampu sennya nyala yang di bawah. Ini bermanfaat banget juga buat keselamatan. Itu salah satu detil-detil kecil dari Wuling yang begitu memperhatikan soal safety. Oke, ini bagasinya cukup lega ketika kursi baris ketiga diangkat. Bisa sekitar 3 atau 4 tas ya kali ya buat di belakang sini. Dan kalau misalnya masih butuh space lega ya tinggal dilipat kursi belakangnya. Lantainya juga rata dan bahkan ini ada karpetnya. Jadi memang kelihatan cukup rapih banget. Di sini ada pegasnya, jadi untuk buka tutupnya juga nggak terlalu berat. Walaupun memang nggak ada elektrik segala macam, ya apa yang bisa kita harapkan ya. Segini aja udah keren banget untuk range harga seperti ini. Nah, sekarang kita udah ada di dalam kabin si Cortez CTS ini ya. Ini memang sama kayak Cortez yang lain. Ruang kabinnya lega karena dia juga tergolong medium MPV. Oke. Nah, lo bayangin, untuk mobil dengan harga seterjangkau ini ya, itu udah ada start-stop engine. Jadi kita bakal ngebahas kelebihan dan kekurangan dari kabinnya. Kalau misalnya tadi di eksterior itu mungkin agak mirip-mirip ya, jadi nggak begitu kentara banget. Kalau di dalam mungkin kelebihan dan kekurangannya agak signifikan, tapi ini disesuaikan dengan harga yang ditawarkan dan menurut gua masih tetap value for money. Setirnya di sini udah ada tombol-tombol juga untuk pengaturan audio. Nah, dia udah bisa naik turun. Kemudian untuk MID-nya juga udah full digital. Di situ ada layar TFT, ada buat
range, ada konsumsi bahan bakar, odometer, dan juga tekanan dari suhu. Kemudian di sebelah sini ini ada buat pengaturan lampu, levelingnya, dan juga buat blower AC di belakang. Jadi dipastikan penumpang dari depan sampai belakang itu tetap adem. Kemudian di bagian pintunya ini ada pengaturan spion yang udah elektrik. Udah gitu juga ada buat power window, dan yang sisi pengemudi ini dia udah auto. Nah, terus asiknya lagi untuk menambah kenyamanan, di sini ada material empuk ya. Masih tetap ada material empuk, jadi benar-benar nyaman, dan bahkan di bagian tengah sini juga empuk. Dan menariknya lagi, dia udah pakai jok kulit. Ini bermanfaat banget, selain lebih nyaman, lebih berkesan mewah, juga pastinya di era new normal ini lebih gampang dibersihin ketika kalian harus banyak-banyak menyemprotkan disinfektan. Di bagian tengah dashboard ini ada layar yang juga floating, yang menurut gue secara menu-menu juga udah cukup lengkap. Kemudian ini jam ya, jam yang khas dari Wuling tetap ada di sini. Ini jam analog kayak gini yang biasanya ada di mobil-mobil mewah ya. Nah, AC-nya juga udah cukup lumayan. Dia ada buat pengaturan kipasnya, terus sirkulasi udara, bahkan buat arah semburan anginnya pun di sini cukup lengkap juga dengan buat blower di bagian belakang. Masuk ke bagian bawahnya lagi, di sini ada slot 5 volt, 2 ampere, 2 slot USB, dan juga buat aux. Dan di sini ada soket juga 12 volt 120 watt, tapi dia perlu konektor tambahan untuk bisa dipakai buat ngecas. Tempat penyimpanan dan tuas transmisinya juga masih kelihatan mewah. Di sini ada aksen titanium dan juga kulit. Dan ini CVT ya. Udah gitu dia juga tersedia tombol eco buat bikin konsumsi bahan bakarnya jadi lebih irit. Nah, gue rasa gimana ya, dari sisi posisi duduk semua ini masih sama kayak Cortez sebelumnya. Dia tetap menawarkan kenyamanan, dan walaupun ini tipe S, tapi gimana ya, maksud gue secara tampilan, secara rasa itu masih bener-bener bisa lo rasain banget kenyamanannya gitu. Di bagian depan ini cukup oke, ruang kakinya lega, ruang kepalanya lega, dan ini sandaran juga bisa naik turunkan gitu. Dan ini bener-bener cukup fungsional banget si mobil ini. Sekarang gimana kalau jadi penumpang? Ayo kita cobain. Oke, ini ketika kita duduk di bagian belakang, lagi-lagi gue cukup mes sama kondisi kabinnya ya. Ini tipe bawah sebenarnya dari Cortez, tapi lo bisa bayangin men, nggak cuma sekedar jok kulit, captain seat. Lo bayangin mobil kayak gini captain seat. Waduh, di mana lagi lo bisa dapetin sebuah MPV mesinnya turbo, dimensinya cukup besar, dan kabinnya itu ada captain seat. Ini mahal banget mobil jadinya ya, nggak sebanding sama harga jual ini. Wuling curang. Dan ini gue nggak lebay sebenarnya, karena ya memang enak ya, namanya captain seat tuh lo jadi kayak punya semacam space yang berasa lebih luas banget dan eksklusif gitu ketika lo duduk di dalam kabin. Di sini material-material empuknya, di sini sandaran tangannya, dan juga ini bahkan kalau misalnya direbahin, kenyamanan apalagi yang lo dus di dalam kabin mobil ini. Ini benar-benar enak, ruang kakinya lega, ruang kepalanya juga lega, dan bahkan ini jok kalau di belakang nggak ada penumpang bisa di maju mundurin. Jadi bener-bener luar biasa banget. Gue nggak tahu lagi harus berkata-kata apa ya, karena ya Wuling begitu smart, begitu pintar untuk menawarkan sebuah ruang kabin dari MPV yang ini menurut gue sih udah nyaman banget dan berkesan mewah, tapi dengan harga jual yang terjangkau. Apalagi dengan captain seat kayak gini, akses lo ke belakang jadi lebih gampang. Nggak perlu naik, bener-bener luar biasa. Dan ketika jok depan itu dalam kondisi normal, ini menurut gue juga ruang kabin yang cukup oke ya. Jadi nggak sempit-sempit banget, padahal tinggi gue 178, ruang kaki gue masih cukup lumayan, ruang kepala juga oke, dan ini sandarannya juga enak. Jadi di belakang lo nggak bakal menderita banget lah. Udah gitu di tengahnya juga ini udah ada 3 baris, sandaran kepalanya udah ada 3. Jadi memang ini cukup menyenangkan. Udah gitu juga bahkan, nah ini cukup rebah loh, sangat rebah banget. Jadi lo memang bener-bener nyaman di sini. Dan di bagian atas ini ada blower AC yang juga memastikan kalian nggak bakal kepanasan. Jadi memang
kesimpulan yang bisa gue dapat dari dalam kabin si Cortez CTS ya, untuk sebuah Cortez CTS ini luar biasa sih, memang benar-benar di atas value for money. Tapi bukan berarti nggak ada kekurangan. Ada beberapa kekurangan terutama dari segi fitur-fitur kalau misalnya kita ngebahas, terutama di bagian depan atau untuk kepraktisan dari pengemudi. Pertama, dia belum ada spion lipatnya. Kemudian tombol-tombol di setir juga itu cuma ada di sisi kiri, di sisi kanan buat pengaturan MID nggak ada. Itu kenapa? Karena MID-nya juga memang tidak selengkap versi Cortez yang lain. Misalnya kayak sensor untuk tekanan ban itu di sini nggak ada. Jadi dia bener-bener cuma buat range jarak, suhu, terus tekanan BBM, odometer, dan juga indikator dari transmisi. Kemudian dia masih pakai rem tangan, rem manual ya, belum elektrik, rem parkirnya. Udah gitu pengaturan joknya juga masih pakai tuas, belum elektrik. Tapi itu semua cuma bakal dirasakan oleh pengemudi. Sementara untuk penumpang di bagian tengahnya ini, terutama ya, ini bakal enak banget karena di situ juga udah ada pengaturan AC-nya, ada soket juga buat ngecas, dan ada banyak tempat penyimpanan yang menambah kepraktisan. Jadi benar-benar cukup diperhitungkan dengan baik oleh Wuling sesuai dengan kebutuhannya. Jadi gini, selain lo bisa ngajak keluarga lo dengan nyaman di dalam mobil ini, dengan harganya yang terjangkau, ini juga pas banget buat mobil operasional. Misalnya jadi mobil operasional untuk di kantor-kantor atau perusahaan-perusahaan, dan ini lo berasa jadi karyawan eksklusif gitu. Nah, tadi yang gue bilang ini mobil menarik, terutama dari segi harga, tapi secara spesifikasi ini juga jelas-jelas jauh di atas para teman-temannya ya. Apalagi dia masuknya sebenarnya bisa dikategorikan sebagai medium MPV, bukan low MPV. Tapi secara spesifikasi mesin ini sama dengan Cortez-Cortez yang lainnya, 1500 cc turbo, tenaganya 150 horsepower dan torsinya 250 Nm. Sama juga kayak Wuling Almas, dan ini bagian mesinnya memang agak sedikit kurang rapi karena di sini harusnya ada cover biar lebih keren, tapi lagi-lagi itu cuma visualitas karena secara fungsi ini tetap normal. Dia disalurkan ke transmisi CVT. Jadi kurang nyaman kayak gimana lagi loh. Udah dapat medium MPV ya kan. Fitur-fiturnya asik, bahkan mesinnya juga turbo, udah gitu pakai CVT. Jadi driving impressionnya pasti bakal lebih praktis dan menyenangkan. Oke, sekarang kita cobain impresi berkendaranya yang gua rasa pasti bakal sama aja dengan Cortez sebelumnya. Untuk video detailnya juga gue sebelumnya udah sering juga untuk Cortez. Dari yang udah ini memang mesin paling enak ya dibanding dengan yang 18 yang 1800 cc. Ini lebih enak dari segi akselerasi, dari segi putaran bawah, putaran atas itu lebih enak karena mungkin sokongan turbonya itu. Nah, nggak ada yang beda, jadi untuk posisi duduk itu enak banget ergonomisnya, lo bisa memantau sekeliling dengan cukup baik ya, baik di depan, samping, juga belakang. Udah gitu setirnya enteng, memang secara feedback kurang berasa, tapi untuk di jalan pelan atau di kondisi-kondisi yang padat, ini bakal berfaedah banget setir yang kayak gini, jadi nggak bikin nggak bikin repot lah gitu, karena dia memang enteng, enak banget. Nah, kemudian suspensinya pun khas dari sebuah MPV, apalagi ini Wuling konon udah pakai suspensi semi independent, jadinya memang secara redaman, nah itu enak banget gitu ya ketika lewat posisi tidur atau jalan-jalan bergelombang. Walaupun memang kalau dalam kondisi ngebut dan kenceng ya seperti layaknya MPV lainnya, ini pasti ada gejala limbung. Tapi untuk bawa keluarga tuh, ini enak gitu. Redaman kabinnya juga cukup baik, suara mesinnya nggak begitu kedengeran ke dalam kabin, di sekelilingnya pun juga lumayan kedap. Jadi memang soal kenyamanan impresi berkendaranya ini di atas dari harga jualnya menurut gue ya. Dan gue suka banget sama perpaduan turbo dan transmisi CVT-nya. Walaupun banyak orang yang bilang turbo itu ngapain pakai CVT, tapi ya menurut gue ketika mobil keluarga yang lo bicarakan adalah soal kenyamanan dan kepraktisan. Jadi perpaduan antara mesin turbo dan juga CVT itu menurut gue sangat-sangat praktis gitu. Jadi memang secara umum ini tetap nggak ada bedanya dengan Cortez tipe yang paling mahal sekalipun, rasanya dan juga feel-nya itu tetap sama. Dan gue suka banget
karena ini tergolong MPV atau medium MPV yang relatif fun to drive. Kesimpulannya, setelah ngelihat langsung mobil ini dan mencari tahu apa yang ditawarin, gua nggak ragu untuk menyimpulkan kalau Cortez CT tipe S ini adalah salah satu pilihan mobil yang paling masuk akal di saat zaman lagi susah kayak sekarang. Tampilannya oke, spesifikasinya nggak sembarangan, fiturnya lengkap bahkan melebihi kelasnya, dan pastinya punya harga jual yang versi pandemi banget, terjangkau dan rasional. Sulit, bahkan nggak bakal nemu deh saat ini kalau kita mencari mobil dengan harga 209 juta sampai 233 juta tapi mendapatkan seperti apa yang ditawarkan oleh Wuling Cortez CTS ini. Masih nyaman untuk keluarga, terlalu mewah tapi murah untuk operasional kantor. Semoga langkah ini tuh bisa diikutin pabrikan lain supaya konsumen makin diuntungin dengan banyaknya mobil-mobil yang value for money seperti ini. Sampaikan opini kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.